Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jagoy ingin menjelaskan tentang etis manusia berperan penting dalam meyakinkan dunia bahwa Palestina pantas merdeka. Beberapa alasan yang bisa mereka sampaikan antara lain yaitu hak asasi manusia. Tiap bangsa dapat menentukan nasibnya sendiri. Palestina memiliki identitas budaya tanah air yang jelas sehingga layak meraih kemerdekaan. Kedua, penindasan dan pendudukan. Rakyat Palestina masih mengalami pendudukan, diskriminasi, serta keterbatasan dalam kebebasan hidup sehari-hari. Hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Ketiga, hubungan hukum internasional. Banyak resolusi PBB menegaskan bahwa Palestina harus menjadi negara merdeka. Aktivis menjadikan hal ini sebagai dasar untuk keadilan. Saya Seswi 27, aktivis dari kelompok itu. Saya adalah seorang aktivis dari Indonesia. Kita sering mendengar berita tentang konflik. Tapi apa yang terjadi di Palestina jauh lebih besar dari konflik. Ini adalah krisis kemanusiaan yang menguji hati nurani kita semua. Di sana, hak dasar manusia dilanggar. Anak-anak kehilangan masa depan, keluarga, dan rumah. Mereka juga kehilangan makanan, air bersih, serta obat-obatan. Ini adalah pelanggaran hak asasi kemanusiaan yang tidak bisa kita abaikan. Sebagai bagian dari komunitas global, kita punya tanggung jawab moral untuk bersuara. Rakyat Palestina berhak untuk berdamai dan merdeka di tanah mereka sendiri. Saya mengajak kita semua untuk tidak diam. Dukung organisasi kemanusiaan yang membantu mereka. Mari bersama-sama berjuang untuk keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang kampanye diplomasi meyakinkan dunia Palestina pantas merdeka. Saya mendapatkan materi data upaya diplomatik yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Palestina berasal dari sejarah panjang pendudukan dan konflik sejak pembentukan Israel pada tahun 1948. Palestina menuntut haknya atas tanah dan kemerdekaannya berdasarkan sejarah dan hukum internasional. Secara data, lebih dari 130 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, dan Palestina memiliki status pengamat di PBB sejak 2012. Kampanye ini penting untuk memperkuat posisi Palestina di dunia internasional, mendapatkan dukungan dan mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara. Mulai dari proyek teoris yang mendukung kekuatan luar yang berujung pada pengusiran massal 6 negara pada tahun 1948. Lalu kedudukan militer yang berpanjangan sejak 1947. Masyarakat Palestina hidup di bawah kendali militer Israel tanpa hak politik. Rakyat Palestina terpecah menjadi warga Israel, penduduk Yerusalem Timur, penduduk tepi barat, penduduk Gaza, dan diaspora pengungsi di seluruh dunia. Perjuangan berevolusi dari pemberontakan rakyat, intifada ke proses perdamaian Oslo yang akhirnya gagal, dan kini kembali ke situasi konflik bersenjata yang masih muncul. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musda Laksana, presensi 3. Saya akan memaparkan materi yang saya dapat tentang diplomasi Palestina. Sebelum itu, saya dari kelompok 6. Atas sejarah, dahulu wilayah Palestina, Yerusalem dan sekitarnya dikuasai Kesultanan Utsmaniyah. Lalu Inggris setelah perang 71 tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu Yahudi dan Arab. Orang Yahudi menerima, tapi bangsa Arab menolak karena merasa tanahnya dirampas, merebutkan wilayah. Sejak itu, Israel menguasai lebih banyak tanah, termasuk tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur. Palestina hanya tersisa sebagian kecil wilayah. Penduduk Palestina banyaknya hidup sebagai pengungsi atau di bawah pendudukan militer. Faktor agama dan identitas, Yerusalem adalah kota suci dua agama, Islam dan Yahudi.
sengketa makin panas karena kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai ibu kota. Situasi sekarang yaitu Israel punya kekuatan militer yang sangat besar, didukung sekutu seperti Amerika Serikat, Palestina, dan masih secara militer dan politik sering jadi korban penyerangan, blokade, dan penjujukan. Serangan masih terus terjadi karena belum ada perdamaian yang adil. Singkatnya, Palestina diperangi karena perebutan tanah dan kedaulatan sejak berdirinya Israel tahun 1948. Sampai hari ini Palestina masih berjuang untuk merdeka dan diakui penuh sebagai negara. Sekian dari saya. Saya mau Reza dari kelompok 7. Saya sebagai rekan di pertama. Yang terhormat Presiden Sidang Umum para perwakilan negara anggota dan hadirin saya. Hari ini saya berdiri di hadapan ini membawa suara rakyat Palestina yang selama puluhan tahun hidup di bawah penjajahan, penindasan, dan keterbatasan. Kami hadir bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan untuk keadilan dan hak yang seharusnya dimiliki setiap bangsa di dunia. Hak untuk merdeka, hak untuk hidup damai, dan hak untuk menemukan masa depan sendiri. Saudara-saudara sekalian, sejak tahun 1948, rakyat Palestina terusir dari tanah airnya. Ratusan ribu keluarga kehilangan rumah, bahkan makam penduduk mereka. Generasi demi generasi hidup dalam pengungsian tanpa kepastian, tanpa jaminan keamanan. Biasa, rakyat kami hidup terkurung dalam blokade, listrik, air bersih, dan tempat menjadi barang yang sangat sulit didapatkan. Seperti barat, tembok, pemisah, dan pos-pos militer membatasi kebebasan bergerak rakyat kami. Namun meskipun menghadapi penderitaan yang berat, rakyat Palestina tidak pernah menyerah. Kami terus berjuang dengan cara-cara diplomasi, hukum internasional, dan upaya damai. Karena kami percaya perdamaian terjadi hanya bisa terwujud bila ada keadilan. Dan ini di forum yang ini, saya menyerukan pada saudara pertama, akui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedua, tegakkan hukum internasional terhadap segala bentuk penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami rakyat kami. Ketiga, untuk solusi damai yang adil, bukan hanya sekedar gencatan senjata sementara, tetapi penyelesaian yang menjamin rakyat Palestina dapat hidup setara dengan bangsa lain. Begini yang mulia, Palestina bukan hanya soal politik. Palestina adalah soal kemanusiaan. Seorang anak di Gaza berhak untuk sekolah tanpa narkoba. Seorang ibu di Bumi Barat berhak melahirkan dengan tenang tanpa bimbingan di pos pemeriksaan. Dan seorang pemuda Palestina berhak bermimpi tentang masa depan yang damai bukan tentang peperangan. Dari kata, saya ingin ingatkan bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah ujian bagi dunia bahwa Palestina belum merdeka. Maka dunia belum benar akan nilai keadilan dan kemanusiaan dan keadilan tinggi. Terima kasih. Terima kasih dari presentasi dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Arifin, absen 14 dari kelompok 7. Saya berperan sebagai media. Saya di sini mewakili peran media dan diplomasi internasional. Tugas kami sederhana, tapi sangat penting memastikan bahwa suara Palestina tidak pernah dibungkam dan dunia tidak pernah melupakan bahwa Palestina merdeka. Hari ini media global memiliki kesempatan untuk membentuk opini. Jika kita terus menyampaikan Palestina hanya sebagai konflik, dunia akan melihat perang. Tetapi jika kita menampilkan wajah kemanusiaan, anak-anak yang ingin bersekolah, warga yang ingin hidup damai, petani yang mengolah tanahnya, dunia akan melihat Palestina sebagai bangsa yang sama seperti bangsa lain. Fakta dari PBB jelas menyebutkan bahwa lebih dari 2 juta warga Gaza hidup di bawah blokade dengan keterbatasan air bersih, listrik, dan kebebasan bergerak. Amnesty International juga menyebutkan adanya pelanggaran HAM sistematis. Ini bukan sekedar isu politik, melainkan isu kemanusiaan universal. Saya Purnima dari kelompok 6. Saya mewakili media dan humas akan menjelaskan tentang data populasi dan demografi, krisis kemanusiaan, serta ekonomi dan sosial. Data populasi dan demografi. Jumlah penduduk Palestina tahun 2025 diperkirakan sekitar 5,6 juta jiwa.
Tingkat pertumbuhan tahunan kurang lebih 1,7%. Kepadatan penduduk sekitar 929 orang per kilometer persegi. Sekitar 84-85% penduduk tinggal di area perkotaan. Krisis kemanusiaan. Hampir 1 juta orang di Gaza mengalami kelaparan dan terus-menerus terkena serangan, serta akses terhadap kebutuhan dasar sangat terganggu. Sekitar 90% populasi Gaza telah mengalami pengungsian atau perpindahan dalam beberapa gelombang konflik. Korban jiwa dan infrastruktur ribuan rumah rusak atau hancur. Layanan kesehatan, listrik, dan air sangat terpengaruh. Ekonomi dan sosial. Tingkat pengangguran di Gaza meningkat drastis hingga hampir 80%. Dengan ekonomi yang rusak, infrastruktur hancur, dan bantuan internasional sulit dijangkau secara terus-menerus. Sekian dari kami media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.